Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal Eda Rafiq dengan NIM K2518044. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar materi kita pada pagi hari ini bisa mudah diterima, mudah dipahami, dan semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Gitu ya. Al-Hadiniyah bisyawati Rasulillah. Al-Fatihah. Cukup. Nah, kembali lagi ke materi. Nah, pagi hari ini saya akan membahas tentang pekerjaan dasar teknik otomotif. Kita akan mengetahui dan mempelajari teknik dasar otomotif. Nah, saya akan menjelaskan kompetensi dasar 3, yaitu ada 5. Pertama, ada mengklasifikasikan jenis-jenis hand tool, dan yang kedua ada mengklasifikasi jenis-jenis power tool, dan yang ketiga ada mengklasifikasi jenis-jenis special service tool atau SST. Dan poin 3 KD 3.4 menerapkan workshop equipment, dan yang terakhir adalah menerapkan alat ukur mekanik atau manual beserta fungsinya gitu ya. Nah, lanjut pada kompetensi dasar 4, yaitu kompetensi dasar 4 itu lebih cenderung masuk ke kompetensi dasar 3, yaitu kita akan menggunakan secara langsung dan memahami secara langsung mengenai hand tool, power tool, SST, workshop equipment, dan alat-alat ukur mekanik gitu. Kita akan lebih memahami dan lebih mendalami tentang pekerjaan dasar teknik otomotif melalui KD-KD tersebut, kompetensi dasar tersebut. Oke, lanjut. Kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu mengetahui dan memberi gambaran mengenai jenis-jenis alat-alat bantu dalam pengerjaan dasar teknik otomotif, dari yang ringan sampai yang berat. Tentunya semua itu ada di bengkel otomotif. Nah, saya akan menjelaskan daftar isi materi kita pada pagi hari ini, yaitu satu adalah mengklasifikasi hand tool, jenis-jenis hand tool, dan kegunaan hand tool itu apa. Dan yang kedua, mengklasifikasi power tool, jenis-jenis power tool, dan kegunaan power tool, dan sebagainya. Dan yang ketiga, mengklasifikasi special service tool atau SST, jenis-jenis SST, dan kegunaannya. Nah, yang keempat, kita akan memahami workshop equipment yang bagus dan benar gitu ya. Yang kelima, kita akan mengklasifikasikan alat ukur mekanik atau manual dan jenis-jenis alat ukur itu serta penggunaan alat ukur mekanik itu. Nah, kita akan berjumpa pada materi pembelajaran yang pertama, yaitu mengklasifikasi jenis-jenis hand tool yang berkaitan dengan KD 4.1, yaitu menggunakan macam-macam hand tool. Tujuannya adalah agar kita paham dan agar kita mengetahui serta memahami apa itu perkakas tangan yang ada di bengkel otomotif berdasarkan fungsi-fungsinya. Gitu. Apa sih pekerjaan dasar otomotif itu? Jadi pekerjaan dasar otomotif itu berfokus untuk mempermudah pekerjaan saat proses servis ganti spare part pada klien ya. Kalau ada klien yang datang, kita akan dipersuguhkan pada minat klien itu apa, keinginan klien itu apa. Jadi kita akan dipermudah dengan adanya alat-alat bantu sesuai kebutuhan kita untuk kebutuhan klien juga, agar klien bisa merasa puas dan agar pekerjaan menjadi ringan dan tidak memerlukan durasi waktu cukup lama untuk menyelesaikannya gitu. Next, kali ini kita akan mengklasifikasikan hand tool. Yang pertama, jenis-jenis hand tool dan kegunaan hand tool, yaitu ada kunci soket, obeng, tang, dan palu atau hammer. Yang pertama, kita akan membahas kunci pas. Jadi kunci pas itu untuk memasang dan untuk melepas mur yang momen pengencangannya itu tidak terlalu besar. Biasanya sudah dilonggarkan dengan kunci-kunci yang lain agar kunci pas itu bisa lebih mudah untuk melepas dan mengencangkan suatu boot dan mur tersebut. Nah, jadi
ada dua ukuran kunci pas yang berbeda. Jadi biasanya itu lebih besar dan lebih kecil. Kadang ada yang ukuran 14 dan ukuran 15, dan bautnya itu cenderung ke heksagonal atau kotak, biasanya itu segi 6 gitu ya. Nah, lanjut lagi ke kunci kombinasi. Jadi kunci kombinasi itu berkombinasi dari kunci ring dan kunci pas. Jadi lebih efektif dan agak lebih cepat pengerjaannya gitu. Jadi kunci ring dulu, baru kunci pas untuk kelanjutannya. Nah, lanjut lagi untuk kunci ring. Kunci ring itu hampir sama kayak kunci pas. Semua kunci itu fungsinya itu sama untuk memasang dan melepas mur dan baut gitu ya. Nah, tapi untuk kunci ring ini agak sama untuk kunci pas dalam dua ukuran gitu. Jadi ukurannya itu lebih besar dan lebih kecil. Ada yang 12-13 kayak gitu. Nah, dan momen pengencangannya itu lebih besar kalau kunci ring dibandingkan kunci pas gitu. Nah, selanjutnya ada kunci busi. Kunci busi itu adalah merupakan kunci yang khusus diperuntukkan untuk mengencangkan dan mencopot busi di sepeda motor kita gitu ya. Nah, lanjut lagi ada kunci roda. Kunci roda itu kunci khusus roda juga. Khusus roda biar kita tuh bermudah dalam melepas mur atau baut yang berada di hub roda tersebut. Nah, hanya ada kunci Inggris. Kunci Inggris itu hampir sama kayak kunci pas juga. Tapi kunci Inggris mempunyai diameter yang bisa diubah-ubah. Ada pengaturan di ring di bawah kepala dari ujung kunci Inggris tersebut. Nah, selanjutnya ada kunci Allen. Kunci Allen itu kalau di sini nyebutnya itu kunci L. Kunci L adalah, kadang ada yang menyebut karena kuncinya kelihatan kayak huruf L kayak gitu. Ya benar, tapi di sini dalam dunia teknik kunci Allen, kunci L itu disebut kunci Allen atau Allen key. Itu ya. Ada dua tipe kunci Allen, yaitu biasanya ada yang sejenis heksagonal dan sejenis kembang itu atau star. Selanjutnya ada kunci nepel. Kunci nepel itu adalah kunci pipa yang ukurannya agak presisi untuk mengencangkan dan melepas suatu mur dan baut yang ada di pipa. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam kunci soket. Kunci soket itu dibantu dengan stang shock atau breaker bar yang digunakan jika mur baut tidak bisa dilepas dengan kunci ring. Nah, ada dua, yaitu heksagonal dan double heksagonal. Dan sambungannya banyak dan digunakan untuk menjangkau mur dan baut yang jaraknya cukup jauh yang tidak bisa dijangkau oleh kunci-kunci lain gitu ya. Nah, ini ada raket. Itu dia mempercepat melepas mur baut karena tidak usah melepas dan merubah posisinya. Jadi dia ke arah ke bawahin langsung krek gitu. Jadi dia nggak usah merubah posisi sehingga lebih mempercepat proses dalam bidang otomotif. Selanjutnya ada batang geser T atau sliding T-bar. Kenapa disebut sliding T? Itu karena tengahnya itu bisa di-slide dan berbentuk huruf T gitu ya. Nah, lanjut ada speed handle. Ada speed handle. Itu speed handle digunakan untuk menjangkau jarak-jarak yang jauh gitu ya. Kunci-kunci yang stangnya panjang itu biasanya dibuat untuk menjangkau mur dan baut yang jaraknya agak jauh gitu ya. Selanjutnya ada sambungan shock universal. Jadi kunci shock itu ada sambungan shock universalnya. Jadi itu ada beberapa ukuran dan bisa diganti stang shocknya itu bisa diganti berbagai macam ukurannya. Kadang ada yang panjang, ada yang pendek, itu tergantung dari
berapa jauh mur dan baut itu yang akan dilepas atau dipasang. Lanjut ya. Nah, lanjut pada obeng. Obeng ada beberapa jenis, yaitu ada yang kita ketahui sih. Yang kita ketahui yaitu ada min dan plus, ada bintang, dan ada yang lain sebagainya. Nah, ada obeng pipih atau obeng min, yang biasa kita sebut obeng minus. Dan selanjutnya ada obeng plus atau obeng kembang, biasanya kita sebut ya. Dan ada obeng fleksibel. Obeng fleksibel itu biasanya ke jarak mur yang biasanya sulit kita jangkau, dan obeng fleksibel ini adalah solusi kita. Nah, selanjutnya ada obeng testpan. Obeng testpan itu biasanya buat kayak melihat di sini ada tegangan arus listriknya enggak gitu. Jadi nanti ada lampunya yang bisa nyala. Lanjut lagi pada obeng bermagnet. Jadi obeng kembang itu, obeng kembang maupun obeng minus itu ada yang ujungnya bermagnet. Jadi kita misal kayak mau melepas baut atau mur, itu biasanya bisa nempel sendiri gitu. Kadang kan ada yang kalau nggak ada magnetnya, kita pas melepas, kita memasang itu lepas terus. Kita kalau ada magnetnya, kita bisa dipermudah dan bisa lebih leluasa dalam pemasangan maupun pencopotan skrup atau mur tersebut. Nah, selanjutnya ada obeng aksesoris. Itu obengnya jenisnya sangat banyak, dan untuk kayak spare part kecil, biasanya di smartphone atau di mainan kecil-kecil kayak gitu. Nah, ada obeng ganggang stabil. Ganggang stabil itu obengnya berbentuk T, biasanya ada yang heksagonal dan ada yang kembang, dan ada yang heksagonal tapi ukurannya kecil. Selanjutnya ada tang. Nah, tang ini dibagi ada yang untuk memotong, ada yang untuk menyekat, ada yang untuk kayak menjepit, ada berbagai banyak jenisnya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit aja, nggak sedikit sih tapi agak lumayan lah, tapi yang ada di bengkel otomotif gitu ya. Jadi pertama ada tang potong, itu biasanya buat motong kabel, motong pralon, atau motong yang lain sebagainya. Ada tang kakak tua, itu biasanya buat menjepit, kadang menjepit kawat, terus mengencangkan kawat kayak talian gitu dari kawat. Nah, dan yang selanjutnya ada tang kombinasi. Tang kombinasi itu ada ujungnya itu buat menjepit, dan di bawahnya itu ada untuk memotong gitu ya, untuk memotong. Jadi kita diringankan untuk reng kombinasi ini, bisa dibuat menjepit, bisa dibuat memotong juga. Dan yang selanjutnya ada tank buaya. Tank buaya adalah tank untuk menjepit sesuatu, dan itu bisa diatur ukurannya gitu kan, bisa diatur ukurannya dan bisa dikunci juga. Ada putarannya di ujung bawahnya itu, biasanya buat menyekat atau kayak menyopot mur atau baut. Kalau nggak bisa itu pakai kunci pas, itu kadang disekat pakai itu murnya. Nah, selanjutnya ada tank sirklip luar. Jadi tank sirklip luar ini biasanya jenisnya ada banyak. Kadang ada yang sirklip dalam, ada yang bengkok juga, itu banyak jenisnya. Jadi yang ini itu buat kayak ngebuka gitu. Kalau yang rapat itu biasanya buat menjepit, dan kalau yang bengkong itu biasanya buat menjepit juga. Nah, selanjutnya ada tang slip joint. Tang slip joint ini untuk menjepit juga. Dan selanjutnya ada tang press kun. Itu jarang kita ketemuin di bengkel otomotif, tapi tang press kun ini biasanya dibuat kayak mengupas kabel kayak gitu. Dan tang crimping juga itu buat
ngelupas kabel juga dan memotong kabel juga. Selanjutnya ada hammer atau palu. Nah, pertama ada palu paku. Nah, jadi biasanya ini dibuat oleh tukang-tukang di bawah dan dibuat oleh tukang-tukang untuk menyambung kayu dengan menggunakan media paku gitu ya. Selanjutnya ada palu terak. Biasanya digunakan di teknik pengelasan. Kadang kita ngelas kan ada teraknya tuh. Jadi kita membersihkannya dengan palu tersebut. Selanjutnya ada palu karet. Kalau palu karet itu kadang biasanya dibuat untuk kayak memukul beban-beban yang ringan gitu, sehingga kita nggak pas memukulnya kita itu nggak merusak bagian-bagian komponen luarnya yang kita pukul tadi gitu. Dan ada palu konde. Selanjutnya ada palu konde. Palu konde itu ada dua ujung yang berbeda. Yang satu ada ujung yang bulat, yang satu ada ujung yang kayak datar. Yang datar itu buat kayak mukul benda, yang bulat itu buat mencengkungkan benda gitu ya. Lanjut, kita akan lanjut pada pembelajaran yang kedua, yaitu KD 3.2 itu mengklasifikasikan jenis-jenis power tool, dan berhubungan dengan KD 4.2 itu menggunakan macam-macam power tool. Lanjut ya. Nah, kita akan mengklasifikasikan apa sih itu power tool gitu. Jadi power tool itu adalah alat yang mempermudahkan seseorang atau manusia dan mempercepat pekerjaannya gitu loh. Kayak ngebur gitu kan, harus butuh tenaga listrik. Nah, itu yang disebut power tool. Dia menggunakan tenaga listrik gitu. Ada portable power grinder, itu biasanya buat gerinda tangan atau gerinda tangan. Terus bench grinder atau gerinda bangku. Ada blow gun atau air gun, biasanya disebut air gun di sini. Nah, ada hydraulic pressure machine atau mesin pres hidrolik, dan blade drill atau bor duduk, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget untuk varian kayak power tool ini. Nah, yang pertama ada gerinda tangan atau gerinda listrik portable. Itu biasanya dibuat kayak memotong, itu mempermudah pekerjaan lah, daripada kita harus menggeraji tapi hasilnya lama dan belum tentu itu rapi. Mending digerinda dan itu hasilnya lebih cepat dan bisa rapi juga. Nah, ada bench grinder, itu bedanya sama portable grinder. Itu kalau bench grinder itu biasanya di meja itu buat tumpuan agar tidak kayak kesana kemari gitu loh, agar tidak oleng gitu. Ada blow gun atau air gun ya, itu biasanya dibuat kayak nyemprot, itu keluarnya angin, itu buat nyemprot bagian-bagian yang sulit dijangkau atau di dalam gitu. Nah, selanjutnya ada electric impact wrench. Itu biasanya buat mengencangkan dan melepas baut, namanya juga wrench juga, itu dari kata kunci juga. Itu lebih kalau kita tadi pakai hand tool yang pakai kunci pas, kunci ring, itu kelamaan. Dan ini ada inovasi baru dari perkembangan zaman ya, itu dari ini impact, ini biasanya disebutnya impact. Nah, kita akan lanjut lagi ke materi 3, yaitu KD 3.3, yaitu tentang mengklasifikasikan jenis-jenis special service tool, dan berhubungan dengan poin 4.3 atau KD 4.3 itu menggunakan macam-macam special service tool. Nah, selanjutnya kita ada special service tool dan kegunaannya. Jadi SST ini berguna untuk membantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita, untuk melepas maupun memasang benda-benda yang belum tentu kita bisa melepasnya secara manual gitu. Yang pertama ada bearing puller attachment, yang kedua ada oil circular, yang ketiga ada bearing cap puller, yang keempat ada tracker pulley,
ada tank ring expander dan lain sebagainya. Aslinya ada banyak banget, tapi saya meringkas yang penting-penting aja yang ada di bengkel otomotif gitu ya. Nah, selanjutnya ada oil circular. Jadi oil circular itu untuk mengambil oil seal yang ada dipasangkan di mesin gitu. Jadi lebih gampang untuk mencopotnya dan memasangnya gitu. Dan selanjutnya ada bearing puller attachment, yaitu untuk menarik bearing lacquer dari bagian tengah bearing yang terpasang pada lubang silinder gitu ya. Dan selanjutnya ada tracker pulley. Jadi tracker pulley ini berfungsi untuk menahan pulley atau sprocket agar tidak berubah posisi atau ikut berputar saat mengendurkan atau mengencangkan baut pengikat di pulley. Selanjutnya ada cranberry removal, itu untuk mencopot rantai, mata rantai. Kemudian bisa juga untuk memotong bagian pembangkit motor gitu. Itu fungsinya untuk memotong atau mencopot rantai. Lanjut, kita ada materi pembelajaran keempat, yaitu penerapan workshop equipment, dan berhubungan pada poin 4.4, yaitu menggunakan workshop equipment. Nah, melalui penjelasan, peserta didik dapat memahami workshop equipment atau berbagai macam fasilitas yang dipunyai bengkel tersebut gitu. Ada macam-macam fungsinya juga. Nah, selanjutnya ada penerapan workshop equipment. Jadi penerapan workshop equipment ini sangat relevan sekali dan sangat bagus sekali untuk kelangsungan bengkel tersebut. Jadi bengkel yang kecil sama bengkel yang besar itu workshop equipment-nya itu lebih kayak beda jauh gitu loh. Nah, tentunya satu ada kompresor. Kadang ada yang kalau ini setiap bengkel pasti ada. Kalau kompresor ada jack stand juga. Jack stand itu kayak untuk mengangkat bodi mobil, tapi ditempatkan di bawah gitu. Yang di stand di bawah. Terus ada dongkrak. Kalau dongkrak kan bisa bisa didorong-dorong dan bisa ada trailer changer juga. Itu kayak alat-alat yang harus ada di bengkel kita gitu. Kalau bengkel kita udah besar. Ada hydraulic press, itu kayak alat crane gitu. Ada wheel balancer, itu untuk kayak mengecek keseimbangan putaran ban. Dan ada trailer changer juga, itu ada base grinder dan lain sebagainya. Ada car lift juga, itu buat kayak kita mengangkat mobil dan bisa leluasa untuk kayak membongkar, menyervis dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada materi pembelajaran yang terakhir, yaitu mengklasifikasi jenis-jenis alat ukur mekanik. Nah, berhubungan dengan KD 4.5, yaitu menggunakan macam-macam alat ukur mekanik. Ya. Nah, lanjut. Jadi alat ukur mekanik itu alat ukur manual yang biasa kita pakai sehari-hari biasanya. Ada mistar baja, siku, mistar gulung, bujur derajat, offset caliper, inset caliper, depth gauge, valve spring tester, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada mistar baja atau penggaris baja, itu satuannya sentimeter, itu buat menggaris biasa kalau kita sehari-hari gitu ya. Ada penggaris siku, itu untuk mengecek siku. Dan ada mistar gulung, itu udah banyak kita temui juga di rumah maupun di berbagai tempat juga. Ada busul derajat, terus offset caliper juga, inset caliper, depth gauge, dan ada valve spring tester,
Jadi semuanya itu kayak alat ukur mekanik manual yang biasa kita pakai biasanya gitu ya. Nah, kesimpulannya pada pagi hari ini, materi kita pada pagi hari ini adalah kita dapat memberi pengenalan, memberi analisa, pemahaman tool serta alat ukur pada pekerjaan dasar teknik otomotif yang memudahkan dalam pekerjaan dasar otomotif juga. Nah, dari alat-alat tersebut kalian pasti udah pernah melihat dan udah pernah mengetahui ataupun udah pernah memegang, memakai dan menggunakannya. Itu semua itu alat untuk membantu kita dalam pengerjaan dasar teknik otomotif gitu ya. Nah, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.